لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kajuju, mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi manajemen dakwah semester 5. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Langsung saja kita masuk pada videonya. Jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai ihram. Adapun ketentuan pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar niqab atau penutup wajahnya, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaik umroh, artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat tadi dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahalul di mana saja Engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Setelah mengucapkan talbiyah umroh, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Dan jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, dan tidak dianjurkan mencium rukun Yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Rob kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada tawaf, selain yang disebutkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 tersebut. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Setelah tawaf, menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhazu mim maqami Ibrahima musalla, yang artinya, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125.
Selanjutnya, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Selanjutnya kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya, atau memberi isyarat kepadanya. Kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i, umroh, dan jika telah mendekati Safa membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu mengucapkan Nabda'u bima badallah bih. Menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hadha mal ahzaba wahdah, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala puji untuknya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a, tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula, dengan demikian terhitung 2 putaran. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan yang dikehendaki. Jika membaca doa ini, Allahumma gfirli warham wa antal a'zul akram, yang artinya, Ya Robku, ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya mereka membacanya ketika sa'i. Setelah sa'i, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram.